Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja ya, perkenalkan, nama saya Wildan Azhari, saya semester 5 kelas A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Hamzah Wadi NW Lombok Timur. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas dari ibu dosen kita, yaitu Ibu Kiki Wulandari, Esos MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika di Institut Agama Islam Hamzah Wadi Lombok Timur. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam air yang didapat atau bisa digunakan untuk berwudu ya, atau bersuci, atau seperti mandi besar dan lain sebagainya dan sejenisnya lah, terutama untuk kita yang bermazhab Syafi'i, karena dari pengalaman masih banyak yang masih kurang paham masalah aturan-aturan dalam berwudu, termasuk bagaimana air yang harus dipakai untuk berwudu, untuk mandi dan lain sebagainya. Karena ini penting juga ya, karena kalau kita tidak tahu air yang kita gunakan, syarat-syarat air yang kita gunakan untuk wudhu atau mandi besar, maka kalau dia salah air itu, maka wudhu kita juga ikut salah, ikut tidak sah atau batal. Yang pertama saya ambil dari kitab Fathul Qorib ya, yang biasa dikaji. Ini bentuknya Fathul Qorib, tapi ini bukan syarahnya Fathul Qorib, tapi saya ambil matanya supaya lebih ringkas, simpel, yaitu matan Ghayatul Taqrib. Nah, di sini dijelaskan ada 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Dalam bahasa Arabnya, al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. 7 air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ma'us sama'i, yaitu air langit atau air dari langit. Maksudnya apa? Mohon maaf ya karena kurang sehat. Maksudnya apa di sini air langit? Yaitu air yang turun dari langit. Artinya adalah air hujan. Air hujan ini bisa kita digunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua, wama'ul bahari, itu air laut. Air laut walaupun asin bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, wama'un nahri, yaitu air sungai. Air sungai ini juga bisa atau sah digunakan untuk bersuci. Yang keempat, ma'ul bi'ri, itu air sumur. Air sumur juga tetap sah digunakan untuk bersuci. Yang kelima ya, wa ma'ul ain, yaitu air sumber. Maksudnya ini adalah air mata air, atau mata air ya. Mata air yang biasa disebut mata air, itu yang keluar dari dalam bumi, itu sah juga digunakan untuk bersuci. Yang keenam, wa ma'ut thalji, yaitu air salju atau es. Air es atau salju. Salju juga bisa digunakan untuk bersuci, walaupun dia nanti turunnya beku, kita tampung dan menjadi setelah cair, itu bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketujuh adalah air embun. Air embun dimana yang kita biasa dapati di pagi hari, yaitu di sawah-sawah atau dan lain jenisnya, itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ada 7 air ini, kesemuanya ini bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dari ketujuh ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Maksudnya di sini adalah sumbernya bisa dikelompokkan yang 7 ini menjadi 2. Yang pertama, ada yang turun dari langit dan ada yang keluar dari bumi. Contohnya seperti air hujan, itu ada dari langit. Kalau yang keluar dari bumi seperti air sumur, air mata air dan sebagainya dan sejenisnya ini. Ini walaupun pada dasarnya semua turun dari langit. Memang pada dasarnya semua air itu berasal dari langit. Namun yang biasa kita lihat ini adalah, maksudnya yang tepat keluarnya yang biasa kita dapati adalah seperti air sumur ini kan keluar dari tanah. Itu maksudnya dikelompokkan menjadi 2 bagian. Dan yang 7 ini tidak semuanya dan tidak mutlak sah digunakan untuk bersuci. Namun ada memiliki beberapa syarat yang dari kesemua air lah. Kesemua air itu mempunyai 4 bagian juga. Yang pertama,
ada namanya air mutlak. Air mutlak ini air yang sah, yang memang mutlak, air biasa, ada air biasa. Air biasa maksudnya adalah air mutlak itu ketika kita memindahkan di tempat wadah, suatu wadah, maka dia akan berubah namanya sesuai wadah tersebut. Contohnya air mutlak, air putih. Air putih ini maksudnya air bening, air bening. Kalau air itu kita pindahkan ke sumur, maka dia namanya air sumur. Kalau kita pindahkan ke telaga, maka namanya air telaga juga. Itu namanya air mutlak. Tidak satu nama. Dia fleksibel atau mengikut sesuai keadaan tempatnya. Itu namanya air mutlak. Maka itu sah digunakan untuk bersuci. Keadaan air tersebut, air mutlak tersebut adalah suci dan dapat juga mensucikan. Maksudnya itu zat air tersebut suci dan dia juga bisa mensucikan yang lain. Ketika misalkan kita basuh kotoran, najis dan sebagainya, maka itu air mutlak itu sah digunakan untuk bersuci. Selama dia nanti air mutlak ini tidak ada ikatan dengan, tidak bercampur dengan campuran yang mengubah namanya tersebut. Nah, kalau itu nanti dijelaskan di kitab yang lebih panjang lebar. Yang lebih untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut. Air yang kedua, ada air yang kedua namanya air musyammas. Apa yang dimaksud dengan air musyammas? Air musyammas ini adalah air yang suci, zatnya suci tetapi makruh kita gunakan untuk bersuci. Boleh sih boleh, maksudnya bisa sah wudhu kita, tapi hukumnya makruh. Itu namanya air musyammas. Itu hukumnya ya, hukumnya. Sedangkan pengertiannya air musyammas ini adalah air yang sangat panas karena disebabkan oleh sinar matahari yang mengenainya. Contohnya seperti di apa namanya, di sawah-sawah, ketika terlalu panas sinar matahari yang mengenainya, maka dia nanti sangat panas airnya tersebut, sehingga itu yang membuat kita makruh menggunakannya untuk bersuci. Namun seperti bahasa guru kami, kalau di Indonesia itu belum dikatakan air musyammas karena suhu derajat daripada sinar matahari yang ke Indonesia tidak terlalu panas. Berbeda dengan di daerah-daerah barat seperti Arab, Timur Tengah seperti Arab, Mesir dan lain sebagainya dan sejenisnya, itu di sana baru terdapat air musyammas karena di sini terkenal sangat panas. Maka air musyammas ini adalah air yang sangat panas dikarenakan terkena dengan sinar matahari. Pada sebab itu hukumnya makruh bersuci menggunakan air tersebut. Yang ketiga adalah air mustakmal. Maksudnya air mustakmal ini adalah air yang zatnya suci namun tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Maksudnya di sini adalah seperti contoh kita berwudhu, maka bekas air wudhu kita tersebut tidak boleh kita gunakan lagi untuk bersuci karena dia sudah digunakan. Seperti bahasa sederhananya, air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, maka sisanya itu atau bekasnya tersebut tidak bisa kita gunakan lagi untuk bersuci. Itu namanya air mustakmal dengan syarat-syarat tertentu juga. Air mustakmal ini baru dikatakan mustakmal. Seperti misalkan kurang dari 2 kulah, maka ketika air wudhu kita tersebut kurang dari 2 kulah, maka sisanya itu wajib terhitung mustakmal karena yang kita pakai berwudhu kurang dari 2 kulah. Mana disebut 2 kulah? Nah, 2 kulah itu kalau diliterkan ke liter Indonesia, ukuran Indonesia itu sekitar 216 sampai 217 liter ya. 217 liter atau 216 liter. Itu namanya itu takaran 2 kulah kalau diliterkan ke Indonesia. Kalau lebih dari itu, maka kalau kita misalkan airnya di sini di suatu wadah lebih dari 2 kulah, kita pakai berwudhu, maka bekas wudhu kita itu tidak bisa dikategorikan mustakmal karena dia di sana lebih dari 2 kulah. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada namanya air mutanajis. Mana yang disebut dengan air mutanajis? Maksudnya mutanajis ini adalah air yang awalnya atau semulanya ini zatnya suci, namun karena dijatuhi oleh najis atau zat yang najis, maka air tersebut menjadi mutanajis. Itu berbeda mutanajis dengan najis. Kalau mutanajis itu awalnya suci namun dia menjadi najis karena
dijatuhi oleh benda yang najis. Kalau najas itu memang sudah namanya, sudah nama zatnya itu najis. Air mutanajis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama air yang ukurannya 2 kula, kurang dari 2 kula. Air yang pertama adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kula. Dan yang kedua air yang lebih dari 2 kula. Mana yang disebut dengan 2 kula? Maksudnya kalau kita dan 2 kula ini kalau kita merumuskannya ke dalam misalkan kubus atau bak mandi, nah harus ukuran bak mandi kita tersebut atau kubus itu semua sisinya itu 60 cm ke atas. Kalau kurang bentuk itu isinya nanti kurang dari 2 kula. Seperti ilustrasi di samping. Kalau ukurannya 60 cm dari setiap sisi, maka nanti kalau kita rumuskan seperti rumus balok, seperti rumus volume kubus seperti biasa, maka harusnya nanti 216.000 cm. Kalau dimeterkan maka nanti menghasilkan 216 meter. Maka kalau isinya kalau diisi dengan air kira-kira 216 liter lah. Itu yang termasuk dalam kategori air 2 kula. Nah, bagaimana kalau bentuk bak mandi kita bulat seperti tong dan sebagainya, maka bisa juga kita menggunakan rumus tabung. Di mana kita sama-sama tahu rumus tabung itu rumus dasarnya kali jari-jari persegi kali tinggi. Maksudnya 22/7 misalkan kali jari-jari tabung tersebut dan tingginya. Nah, syarat tabung yang kita gunakan atau tong yang kita gunakan kalau kita mau menampung air yang 2 kula ke atas harus lebih dari 120 cm tinggi tabung kita dan diameternya 48 cm. Dari kesimpulannya kalau 48 cm diameternya, maka nanti jari-jarinya tersebut 24 persegi. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus seperti tabung biasa, maka 22/7 kali 24 persegi kali tinggi, maka hasilnya nanti 217,234 cm. Nah, kalau diisikan dengan air kira-kira mencapai 217 liter lah. Nah, itu maksudnya 2 kula kalau bak mandi kita berbentuk bulat seperti tabung. Nah, gimana hukumnya untuk yang air yang kurang dari 2 kula ini? Air yang kurang dari 2 kula ini kalau dijatuhi oleh najis, maka dia otomatis berubah menjadi najis pula air tersebut karena dia ukurannya itu kurang dari 2 kula. Namun kalau air tersebut lebih dari 2 kula, maka walaupun najis jatuh mengenai air tersebut, maka tetap tidak bisa berpengaruh selama bau, warna dan rasanya tidak berubah. Itu maksudnya lebih dari 2 kula. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.